Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya dengan channel YouTube saya dan Banser Kaswin Official. Sebelum saya bercerita, menceritakan kiriman dari sahabat kita dan dikirimkan dengan goresan tangan sahabat kita. Sekali lagi guys, di saat nanti sampai mendengarkan cerita tentang hidup sahabat kita, jangan berselisih paham, jangan sampai salah paham, karena ini hanyalah sebuah cerita hidup dia, cerita hidup sahabat kita yang dia jalani selama perjalanan hidupnya, selama dari kecil hingga dia berumah tangga. Kurang lebihnya guys, rumah tangga dia sekarang berusiakan 22 tahun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia juga punya seorang istri yang sangat tulus dan baik hati. Ya, mungkin para sahabat-sahabat subscribe di sana menanyakan, siapakah istri sahabat kita, dari mana asalnya? Sekali lagi guys, maaf tidak akan pernah disebutkan, diganti nama bayangannya saja. Ya guys, panggil saja istrinya itu bernama Mbak Novi. Sahabat kita bernama Mas Sastra. Dia seorang anggota Banser di suatu ranting di desa H, di Kabupaten G, kecamatannya G. Ceritanya begini guys. Pesan saya sebelum saya mulai ceritanya, membacakan ceritanya. Sekali lagi mohon dukungan like, komen, dan subscribe-nya, agar channel YouTube saya ini hari-hari semakin berkembang, bisa memberikan edukasi dan tontonan-tontonan yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Kita mulai ceritanya guys. Saya aja bisa sampai mata saya merah, hidung saya merah, karena yang sudah saya baca. Ya Allah, ya Allah, ya Gusti, ya Allah, ya Rabbi, berikanlah ketabahan pada sahabat kita ini. Dalam menjalani dan mengarungi bahtera kehidupan dan cita-citanya, serta bisa menyelaraskan, menyeimbangkan antara tugas sebagai TNU. Apa sih yang di warga atau semua mungkin orang bertanya, apa sih TNU? TNU adalah tentaranya Nahdlatul Ulama. Karena singkat kata, mungkin ada beberapa orang, TNU itu gajian gak sih? Ada juga yang bertanya, apa sih hasilnya? Ini ringkasan cerita yang ditanyakan kepada sahabat kita bernama Dan Sastra. Pergi sore pulang pagi, apa sih hasilnya? Ya Allah, ya Rabbi. Dengan ringkasan materi, mungkin kalau semua sahabat-sahabat Ansor Banser pasti tahu apa itu artinya. Dengan tetesan air mata pun yang saya membacakan cerita dan kisah ini, saya menjawab,
dengan senyum. TNI adalah tentaranya Nahdlatul Ulama. Pasukan intinya Nahdlatul Ulama. Lalu apa yang didapatkan TNI itu? Pulang pergi sore, pulang pagi mungkin. Kalau orang seperti kami menjawab dengan penuh senyuman. Yang kami dapatkan tuh sangat banyak, guys. Sangat banyak sekali manfaatnya di hidup kami. Di hidup kami. Yes. Yaitu kalau digaji di dunia ini, saya ambil di dunia, saya nggak tahu, guys, itu haram, itu uang yang bersih, yang sudah bersih, yang mengandung sesuatu atau tidak mengandung sesuatu, yaitu mungkin singkat kata adalah haram dan halal. Ya guys, kita mulai ceritanya. Sekali lagi mohon dukungan, like, komen, dan subscribe-nya. Sahabat kita, dia ada berasal dari yang sudah saya bacakan tadi di atas, guys. Dia terlahir dari keluarga besar. Orang tuanya mungkin berada, didikannya disiplin. Dia tuh ketiga bersaudara. Dan istrinya Mbak Novi, dia dari kota sudah, anggap saja kotanya P, Kabupaten P, Kecamatan P. Dia, istri beliau, istri sahabat kita, itu anak orang yang tidak punya. Tetapi karena dorongan dan cinta mereka, dia, istrinya dia, guys, tidak satu di antara 1000. Dia mendorong tugas suaminya, mendukung tugas suaminya sebagai seorang kader Ansor Banser, sebagai anggota TNU. Pagi dia montang-manting, sahabat kita, guys, sebelum menjalankan tugas sebagai Banser. Setiap pagi dia jualan, bekerja sana sini, mencari rezeki, berharap sedikit tapi cukup. Tetapi guys, tahu, pulang itu dia bawa duit, guys. Ada hasil, dia keliling jualan sesuatu. Dia jualan keliling dari SD ke SD yang lain, dari madrasah satu ke madrasah yang lain. Tetapi selama bertahun-tahun kehidupan dia itu kecukupan, cukup sekali. Hari demi hari dilewati, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hidup mereka menerima apa adanya. Banyak orang mencacinya, mencercanya sebelum jadi Banser maupun sudah menjadi Banser.
Dia juga pernah dikuliti. Dia juga pernah dikuliti di perjalanan ke suatu tempat yang mungkin tujuan dari hidupnya. Karena apa? Karena di daerah dia itu satu-satunya seorang anggota Banser di kampungnya, guys. Banyak orang merendahkan dia, banyak orang mengejeknya, banyak orang mencacinya. Tapi dia karena dorongan semangat dari istrinya, dia tetap melangkahkan kakinya tugas sebagai kepala rumah tangga, keliling setiap hari. Ada jadwal tugas pengepaman, dia datang, dia hadir. Dia jarang absen, guys. Jarang izin. Pada titik suatu hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, guys. Hinaan, cacian. Karena apa, guys? Karena dia itu orang miskin. Hidupnya yang berkelana, jualan pindah satu daerah ke daerah yang lain. Dia pulang membawa hasil, guys. Tetapi bertahun-tahun, setiap ada sisa, di hari itu juga dia dihancurkan. Dia tumbang, guys. Hidup dia, cobaan terus berganti, bertubi-tubi menghalau rumah tangga mereka. Hingga pada suatu masa, anaknya dia itu seorang cewek. Anak dia seorang cewek berinisial P. Dia disukai oleh seorang pemuda. Pemuda itu dari kota, guys. Pemuda itu dari kota. Putrinya dia itu Masya Allah, dia sangat cantik, anggun, dan memesona. Cantik, anggun, dan memesona. Terpikatlah seorang pemuda dari kota. Tapi karena Komandan Banser, sahabat kita itu yang bernama Dan Sastra, selalu hidupnya mengalami goncangan-goncangan, kepatalan demi kepatalan, cobaan demi cobaan, bertubi-tubi terus hingga sampai detik akhir di tahun ini. Masih saja diuji, guys. Setiap hari dia meneteskan air mata. Ada orang berkata, guys, "Duk, bapakmu itu punya apa? Apa mikirnya kowe, Duk? Apa? Duk, apa? Orang tuamu punya apa? Orang tuamu itu punya apa, Duk? Apa mikirin kamu mau nikah?" Tidak tahu, guys. Itu ajaran siapa? Ya, guys, itu ajaran siapa? Semua orang enggak. Bapakmu itu punya apa? Bapakmu itu punya apa? Bapakmu itu bisanya itu ngabisin duit, mondar-mandir, ngebanser. Sedangkan ngebanser itu apa? Nggak ada apa-apanya, Bang, itu. Nggak ada gajiannya. Kalau dia, Duk, mending bapakmu itu kesuruh tuh melepas bansernya, mau tanggalkan bansernya.
Itu kata orang. Itu kata orang. Itu kata orang. Tetapi karena istri dan sastra itu sangat mendukung antara tugas, kewajiban, dan sastra tetap tegar, tetap berusaha menjalankan tugasnya. Pagi bangun tidur, dia tata dagangannya, dia keliling lagi, cari duit, berusaha mengumpulin duit sambil dia berdagang. Tahu guys? Ingin tahu? Pada suatu hari ini, belum lama ini guys, belum lama, ada seorang oknum mengatakan dagangan dan sastra hukumnya tidak mengasihkan. Puasa seminggu guys, dia sudah nggak bisa jualan lagi karena ada salah satu oknum. Dari oknum, ada seorang oknum, gak usah kita sebut namanya, ya guys, gak usah disebut namanya. Ada juga oknum dari PNS yang mengatakan seperti itu, akhirnya nggak ada yang lagi membeli dagangan dan sastra. Apakah yang terjadi guys? Dan sastra itu punya beban, harus bisa mencukupi kebutuhan, harus bayar angsuran. Dan sastra harus bayar angsuran banknya. Dia selalu ingin berusaha bangkit guys, tetapi di saat perjalanan bangkit itu pasti ada peleburan. Dan sastra sampai ngomong guys, ya Allah, kalau memang saya bersalah, ampuni dosaku. Kalau khidmatku masih kurang bagus, bimbinglah aku biar khidmatku bisa lebih baik lagi ke depannya. Di dalam bulan-bulan tahun ini guys, dia dikejar-kejar bank. Karena apa? Dulu saat dia dikirimkan ke pendidikan tentang seminar tata usaha, dia tertarik, ingin mencoba berusaha beternak. Dia mengajukan pinjaman di salah satu bank. Tahukah apa yang terjadi guys? Dia beli binatang guys, beli piaraan, beberapa ekor pedet gitu. Kalau orang Jawa itu sapi kecil namanya itu pedet guys. Saking semangatnya guys, apa yang terjadi? Pedetnya mati guys. Astagfirullahaladzim. Pedet dia yang dia beli dari uang pinjaman mati. Pikir guys, usahanya dia dibekukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebelum dan sesudah sampai mungkin saat ini. Hari ini guys, dia menulis kata-kata ini, dia sambil meneteskan air mata. Kalau seandainya dia bersalah, dia minta maaf. Dan kemudian pada suatu hari dia datang, dia duduk sambil menung, datanglah seorang sahabat
yang orang tuanya notabene-nya itu bisa melepaskan ikatan-ikatan masa lalu. Dihitung kembali, dihitung ulang hari dia menikahnya. Kok nyampe seperti ini selama bertahun-tahun hingga puluhan tahun ya guys. Nyari rezeki belum, tidak pernah mampu untuk dikumpulkan. Sedangkan dia guys, orangnya itu polos, rokok tidak, ngopi tidak, jajan pun jarang, ikan daging ayam nggak doyan. Bayangkan guys, dia dipikirkan terus banyak keluarganya guys, anak istrinya, tapi nggak tahu putrinya yang pertama guys, masya Allah, entah siapa yang dia ikuti jejaknya.